Saya Pradipta Kristi Pratiwi, seorang psikolog klinis. Hai, nama aku Farid Aziz, umur aku 20 tahun, aku dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Kalian bisa manggil aku Sita, lalu aku sekarang umur 21 tahun. Kenalkan, aku Dita Matasari, aku biasa dipanggil Dita, asal aku dari Jogja, tapi aku ngerantau di Solo, umur aku 21 tahun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira dari Psikologi UNES Angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia, semester 3. Trauma di masa kecil, bullying, broken home, and banyak lah gitu. Di situ aku selalu harus membuktikan kepada orang-orang yang menjelek-jelekan aku bahwa aku akan sukses, dan aku terkejar oleh ambisi. Aku nggak pernah ngerasain emosi itu, dan bahwa aku cuma harus senang, aku cuma harus sukses gitu. Di SMP suaranya mulai muncul, dan suaranya ini menyuruh aku ada halusinasi, auditory hallucination. Suaranya itu muncul selalu nyuruh aku untuk apapun yang aku lakukan, seperti dari bangun tidur pasti dia bakal langsung bilang, ayo jam 5.30 salat subuh, 5.45 sarapan, 6 pagi langsung berangkat, 7 duduk baca buku, cek PR, kemudian beli cemilan, kemudian duduk kelas, istirahat, school, pokoknya dia yang ngatur dan aku cuma ngikutin. Kalau misalnya aku ngikutin, dan itu pasti dia langsung ngata-ngatain aku, bilang kayak aku nggak berhak di dunia ini, aku jelek, aku nggak layak, aku nggak cocok, dan itu menyakitkan. Titik terendahnya adalah ketika di SMA, aku nggak dapet undangan SNMPTN, aku nggak terima di salah satu universitas. Aku down banget dan hampir bunuh diri di sekolah. Akhirnya aku memberanikan diriku untuk cerita. Kondisi keluarga aku udah broken home, dan aku nggak pernah berani untuk cerita ke siapapun soal kondisi ini. Aku cerita, dan ceritanya pun dianggap bahwa aku ini nggak punya masalah sebenarnya, aku cuma harus dibuktikan gitu katanya. Dan itu sakit banget ketika nggak ada yang paham. Terus akhirnya aku memberanikan diriku ke psikolog, dan dari psikolog pun aku mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan. Kemudian tapi psikolog memberikan saran untuk ke psikiater. Akhirnya aku ke psikiater pada Mei 2019 dibantu oleh kakakku. Yang benar-benar apa ya, titik yang benar-benar mengubah aku 180 derajat sampai jadi ya, sampai menderita kayak gini gitu. Terus setelah kejadian itu sering banget yang namanya mimpi buruk, sampai berpikiran kayak daripada aku tidur mending terus mimpi buruk, terus nanti aku sesak nafas, terus aku gak tenang, mending aku gak tidur aja sekalian. Kecuali kalau aku ketiduran benar-benar capek dan ngantuk, itu aku baru. Entah itu aku mengalihkannya dengan HP, main gadget atau main game atau itu. Terus pada waktu itu sulit banget buat berkonsentrasi. Kayak semisal kakak ini ngajak ngomong ke aku gitu ya, bahasnya kemana, aku jawabnya kemana gitu, kayak nggak jelas gitu. Terus yang paling benar-benar ganggu sampai aku pernah nangis di tempat umum, untungnya aku pakai masker. Itu kayak apa ya, perasaan ada kayak tiba-tiba tuh ada namanya perasaan bersalah tuh muncul, sama perasaan sensasi, kalau sensasi dimana yang
buruk-buruk yang pernah aku alami dulu itu seolah-olah itu ada di depan mataku. Oke, mungkin aku bakal cerita dari awal nih. Dari awal aku merasa aku tuh sedih terus sih, 1 bulan terus sedih terus kan. Aku ngerasa mungkin ini kayak ya biasa lah, mahasiswa lagi stres gitu ya, tugasnya banyak kan ya. Tapi makin lama kenapa makin ngerepotin orang gitu. Ketika aku stres tuh kayak aku butuh orang gitu ya. Dan aku nggak expect ya aku terkena bipolar ya. Dan akhirnya aku iseng-iseng lah ke puskesmas, konsul sama psikologi, cuma iseng-iseng aja lah, nggak expect untuk ke ke psikolog yang 1 jamnya 150.000 ya, karena 1 jamnya 150.000 kan kalau nggak kenapa-napa ya buat apa gitu. Akhirnya aku iseng-iseng ke psikolog dan aku sempat cerita-cerita gimana, dan dari cara berbicara aku pun sudah kelihatan kan, ketika orang yang terkena bipolar itu kan cara berbicaranya memang kelihatan ya, orang yang agak sedang tidak baik gitu berbicara. Dan psikolognya bilang, kenapa sih kok baru sekarang kamu konsulnya gitu, ini udah telat banget loh kayak gitu kan, dan ini sudah bukan ranah saya untuk menangani kamu kayak gitu, ini ranah dokter atau psikiater gitu yang punya wewenang untuk ngasih resep kayak gitu kan. Terus akhirnya aku awalnya nggak tahu ya diagnosa apa sih yang aku alamin gitu. Terus akhirnya besoknya aku baru dikasih surat pengantar, baru aku buka suratnya, ternyata aku terkena afeksi bipolar. Dan kata dokternya tuh emang kayak dia bergelombang gitu loh. Kalau mental illness dia bergelombang gitu, kadang di puncak, kadang turun terus akan sembuh, padahal belum gitu loh ya. Menjadi survivor sih, lebih tepatnya menjadi survivor itu adalah perjalanan yang luar biasa kayak gitu. Proses saat aku kena diagnosis sampai akhirnya aku sembuh itu banyak denial, tapi juga tapi juga aku nge-journaling terus, denial iya, nge-journaling terus iya, menguatkan diri iya gitu. Saya itu kena OCD dan mood disorder gitu kan. Saya baru tahu OCD. Saya tanya, kenapa sih dok saya itu kena itu? Kata dokternya, ini di otak kamu itu sarafnya itu ada yang nggak nyambung gitu, jadi kayak antar saraf itu kayak nggak nyambung gitu, yaitu OCD. Terus mood disorder itu kayak semacam kayak bipolar, cuma nggak tahu bipolar yang versi apa, saya nggak tahu. Cuman kalau itu kan mood disorder itu kan efeknya bikin kayak perasaan itu kayak nggak tentu gitu kak, kayak kalau lagi sedih banget, kalau lagi bahagia banget, jadi kayak nggak mood gitu loh kak. Soalnya juga sekarang ini pun saya sebenarnya lagi nggak bisa berbagi cerita sebenarnya kak, soalnya moodnya itu lagi ya nggak bisa buat ngapa-ngapain gitu kak, bingung juga. Mood disorder terus ditambah OCD cukup menyiksa sih kak, soalnya OCD pun udah cukup menyiksa. Di tahun 2020 kemarin aku mengalami pelecehan seksual gitu. Awalnya itu pada saat saya SD sih kak, 2019 bulan Mei. Aku udah mengidap mungkin sekitar 1 tahun. Kalau misalnya ditanyakan pengaruh atau enggak, itu pasti begitu. Karena saya kan punya kejadian traumatis yang menyakitkan bagi saya gitu kan, sampai akhirnya kena didiagnosis punya PTSD gitu. Tapi kalau ditanyakan atau enggaknya, menurut aku awal-awalnya mungkin besar. Ini aku lebih bisa kontrol. Itu dulu selalu dituntut untuk sempurna. Pokoknya
kamu harus belajar terus. Oh oke, saya akan belajar. Cuman ketika hasilnya sudah keluar, saya selalu kayak dikomentarin gitu, masa gini aja nggak bisa. Kalau ditanya seberapa berpengaruh, tentu saja sangat berpengaruh ya, karena jujur apa yang aku hidup ini tuh mempengaruhi bagaimana caraku berkomunikasi. Jadi kata dokter tuh di otakku terlalu banyak yang bekerja gitu. Jadi kayak terlalu banyak yang bekerja. Jadi ketika aku mengeluarkan sebuah pendapat, atau aku kan sebagai mahasiswa hukum jadi harus berpendapat gitu kan. Ketika harus berpendapat tidak berstruktur gitu. Jadi kayak susah dipahamin untuk orang yang nggak tahu tuh, kayak susah dipahamin kayak gitu. Dan ketika kondisi emosional aku yang tidak stabil itu, kadang-kadang moodnya turun banget, kadang-kadang moodnya seneng banget. Jadi kayak ketika moodnya turun itu tuh bener-bener kayak aku bisa ngebedain sama orang gitu. Kayak istilahnya kayak apa ya, aku pernah kayak moodnya turun banget tuh, kayak ke temen aku sampai anjir gue moodnya turun banget nih, lo pukulin gue dong, gila, pengen pukulin gue dong atau lempar gue lah ke hutan apa aja. Gue gak mau bersosialisasi sama sekali. Gue gak percaya sama orang waktu itu. Bener-bener kayak ketika moodnya turun tuh bener-bener kamu tidak akan pernah bisa percaya sama orang gitu. Kayak semua di dunia itu adalah omong kosong ya gitu. Secara sosial aku masih bisa berfungsi normal gitu. Ya kalau dengan diriku sendiri ini yang susah. Insomnia sampai mungkin sehari cuma bisa tidur 2 jam, 2 hari cuma bisa tidur 1 jam. Kemudian untuk sosial aku selalu aktif gitu kan. Pokoknya aku nggak mau ketinggalan zaman. Aku selalu put effort, a lot of effort, sehingga aku kelelahan pun aku nggak peduli. Yang akhirnya aku sadar adalah ketika akhirnya aku bertemu dengan orang-orang yang nggak suka aku karena aku terlalu ambisius. Di situ aku sadar bahwa aku salah gitu, dan suaranya aktif lagi di kepala, suaranya selalu aktif setiap saat. Tapi ketika episode terjadi itu parah banget. Hinaannya aku kayak bisa dengar hinaan dari zaman SD ke zaman SMP ke zaman SMA gitu tuh jelas di telingaku. Bagaimana mereka hina aku gitu, dan itu terputar jelas, bahkan sebelum tidur pun itu terputar jelas. Aku mimpi pun itu ada bayangan-bayangan trauma, flashback, dan itu membuat aku susah tidur lah gitu. Pada dasarnya aku tuh anak yang suka sama yang namanya bersosialisasi, kayak gabung komunitas gitu loh. Aku bener-bener nyaman banget gitu. Tapi pas aku kena itu, temenku itu satu persatu itu kayak hilang gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin mereka kerasa atau gimana gitu. Something wrong di aku gitu. Tapi ada beberapa yang, salah satu dari mereka yang menyadari dan tetap memberikan semangat. Meskipun dia cuma begitu gitu. Cuma begitu dalam artian ayo semangat. Jadi ya kalau misalkan udah nggak kuat itu, ya itu minum obat dari dokter gitu kan. Kalau aku saat itu ngebantu dengan journaling gitu. Jadi kan aku tadi mention, jadi dalam tahap proses denial aku juga nge-journaling. Itu kayak lebih ke mencurahkan perasaanku, melihat realita juga. Aku membantu aku melihat realita bahwa ini loh, kamu memang memiliki ini. Jadi kamu daripada kamu denial dengan diri kamu sendiri, coba kamu belajar memaafkan, belajar pelan-pelan menerima bahwa kamu memiliki ini mental issue gitu. Dan yang aku selalu kasih note ke diri aku sendiri sih, kalau memiliki mental issue bukan hal yang buruk gitu. Kamu tetap berharga, kamu tetap worth it. Jadi kata-kata itu afirmasi positif sih yang akhirnya membantu aku
untuk recovery-nya cepat gitu. Dan aku selalu ngomong ke diri aku kalau it's okay kamu punya mental issue gitu. Sebenarnya tuh orang bipolar itu sebenarnya butuh teman aja sih, kayak istilah jangan biarkan dia sendiri gitu. Sebenarnya dia butuh teman, dia butuh ketika dia lagi naik banget tuh sebenarnya dia sukanya nyerocos gitu, kayak sukanya cerita kayak apa gitu buat ngabisin energinya kan. Kalau ketika lagi naik kan energinya berlebih gitu, jadi dia butuh kayak teman untuk ngabisin. Dia diskusi kayak kalau aku diskusi sama temanku tentang permasalahan ini permasalahan itu, kita diskusi, capek aku terus stabil kayak gitu. Kalau mood aku down ya biasanya aku kalau aku kalau down tuh masih bergantung sama obat ya. Kalau untuk sekitar aku punya teman-teman yang sama dengan aku, dia paham aku ketika down, dia paham cara nge-treatment aku. Jadi kayak menurut aku sosial itu penting banget. Dan teman-teman aku bersyukur banget ketemu teman-teman aku yang memang dia tuh mengerti betul tentang bagaimana harus nge-treatment orang yang punya mental illness kayak gitu sih. Jadi kayak itu cara aku buat mengatasi semua itu sih. Aku selalu kuatin diri aku sendiri gitu. Aku paham orang-orang di sekitarku ketika aku ceritain mereka nggak dapet idenya kecuali mereka yang udah mengerti gitu. Ketika mereka nggak dapet konsepnya ya aku cuma bisa sabar gitu. Dan ketika di sosial gitu sebenarnya diagnosis, aku selalu ngomong ke orang bahwa aku ada diagnosis ini bukan untuk aku pamer. Aku pernah dikatain bilang bahwa aku pamer, bukan, tapi orang kayak tahu aja gitu bahwa ketika aku melakukan hal buruk aku minta dimaafkan, dan ketika kalian melakukan hal buruk aku mengerti sebisa mungkin dihindari karena pada kondisi seperti ini. Nah, baik itu begini karena ini nggak bisa terlihat, kita tidak percaya. Ya, pada waktu itu aku disarankan buat ikut terapi. Ya, terapinya ya bareng sih sama orang-orang banyak sih. Terapinya tuh melukis, Kak. Ketika kita berbicara tentang gangguan mental, berarti kita sedang membicarakan mengenai aspek psikologis kita, mulai dari proses berpikir, kemudian kondisi atau suasana hati, dan juga perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua punya potensi untuk mengalami yang namanya gangguan mental selama kita masih hidup gitu ya. Kalau misalnya detak jantung kita ini masih ada gitu, ups and down dalam kehidupan, ya kita semua, saya, semua teman-teman, semua yang hidup itu punya potensi untuk mengalami yang namanya gangguan mental. Awareness di masyarakat ini beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan begitu ya. Terlebih semenjak pandemi COVID-19 ini, masyarakat semakin menyadari gitu. Oh, ternyata ketika saya sakit fisik ada juga loh dampaknya terhadap kesehatan psikologisnya saya. Kok saya sekarang udah stres ya? Kok saya sekarang tidak bersemangat bekerja dan lain sebagainya. Kesadarannya sudah meningkat, namun seiring dengan itu banyak tantangan yang perlu kita selesaikan juga. Kalau dalam kondisi yang kamu hadapi seperti itu, kira-kira kamu bisa hadapi sendiri tidak gitu. Namun kemudian pada tahapan berikutnya, kalau memang tidak bisa dihadapi sendiri, carilah support system, orang-orang terdekat yang dipercaya begitu. Nah, apakah dengan support system itu bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi? Nah, kalau itu sudah terselesaikan, oke, tidak masalah.
Namun pada tahap berikutnya, kalau memang itu tidak bisa diselesaikan, mintalah bantuan kepada profesional gitu. Mulai dari konselor misalnya, psikolog, begitu ya. Tidak ada salahnya untuk minta tolong, minta bantuan gitu demi kesehatan mental kita. Ada 3 yang perlu diingat. Yang pertama lihat, yang kedua dengar atau dengarkan, yang ketiga hubungkan. Kalau diri sendiri kan kita prinsipnya kalau lihat itu coba menenangkan diri dulu, kemudian memastikan kita dalam kondisi yang aman, terus kita cari tahu nih, kalau saya biasanya menggunakan sensasi yang saya punya, indera yang saya punya. Saya ini sedang dalam kondisi yang seperti apa sih gitu. Apakah ada bagian yang sakit? Apakah ada bagian yang tidak nyaman misalnya? Atau mana yang mengganggu? Apakah yang saya rasa atau yang saya pikirkan gitu. Kemudian dengarkan ini lebih kepada kondisi mindful gitu ya. Kita mendengarkan tadi kan ada nggak yang sakit, ada nggak yang nggak nyaman gitu ya. Jadi kita merasakan betul-betul apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian hubungkan ya, kita perlu tadi support system. Ada nggak orang-orang yang bisa bantu saya, atau saya butuh profesional gitu ya. Kalau untuk orang lain ya memang perlu kita berlatih juga untuk tenang ketika berhadapan dengan orang lain begitu. Kalau yang namanya orang lain itu merasa kesehatan mentalnya terganggu, kalau kan ini sangat bervariasi ya, Val, bisa dari yang taraf ringan hingga berat gitu. Mungkin kita menghadapi orang-orang yang misalnya panik atau tiba-tiba gelisah atau bagaimana, kita tenang gitu, kemudian memastikan kondisi dia aman gitu ya untuk fase yang lihat. Kemudian kita perhatikan juga apakah dia sedang dalam kondisi yang tertekan. Kalau memang terjadi seperti itu, mungkin kita bisa bawa ke lokasi yang lebih private, kemudian kita membantu untuk relaksasi supaya dia lebih tenang dan lain sebagainya. Kemudian dengarkan, nah ini memberikan perhatian yang utuh, kemudian lebih ke sikap sih, Fa. Jadi benar-benar sikap yang empati, peduli. Kalau saya jadi dia, kayak oh rasanya seperti ini ya, kayak kita sedang memakai sepatunya orang lain. Kalau biasanya mahasiswa psikologi mengibaratkan cara kita berempati gitu ya. Terus kita mau mendengarkan kekhawatiran mereka, jadi jangan buru-buru untuk memberikan solusi, karena tidak semua orang yang mengalami istilahnya gangguan mental atau terkendala dalam hal psikologisnya itu memerlukan solusi gitu. Mungkin dia hanya butuh didengarkan, itu bisa juga. Nah, prinsip yang ketiga tadi hubungkan. Jadi perhatikan kebutuhan dasarnya. Jadi misalnya dia butuh air minum gitu ya, siapkan. Butuh tisu, sesimpel itu. Terus misalnya mungkin dia minta tolong untuk coba ya boleh ya aku minta tolong supaya kamu teleponin mamaku misalnya. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah, dan semua orang itu punya peluang untuk mengalami yang namanya permasalahan psikologis ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Mari kita bersama-sama saling menjaga kesehatan mental. Kalian berhak loh untuk memiliki hidup yang sehat. Tidak ada salahnya untuk meminta bantuan. Selalu lakukan self-care dan semangat terus, sehat mental bersama. Jangan pernah merasa sendiri. Apapun keadaanmu, itu pasti ada orang yang mau nerima asalkan kamu mau ngomong, asalkan kamu mau jujur sama orang yang kamu percaya.
kamu seperti itu bukan berarti kamu lemah iman. Untuk punya emosi, it's okay buat ngerasain sedih, it's okay buat ngerasain marah, it's okay buat ngerasain kecewa. Yang nggak oke adalah reaksi kamu terhadap emosi tersebut. Itu nggak oke. Kamu masih ada waktu, ada hidup yang indah, kamu bisa maju ke depan. Selagi nafas masih dihembuskan, selagi nafas masih ditarik, kamu masih punya kesempatan. Jadi ayo terus berjuang. Pertama mungkin agak nggak enak ya, dari sekian banyaknya orang aku melihat bahwa mental illness tuh kayak jadikan sebuah tren gitu istilahnya tuh, kayak kalau lo nggak mental illness lo tuh nggak keren gitu, kayak tuh nggak ngikutin tren gitu. Padahal tuh apa sih enaknya punya masalah mental kayak gitu ya, yang nggak bisa diatasi diri sendiri gitu, nggak enak gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu merasa ketika kamu ada sesuatu yang salah dan ternyata kamu tidak bisa memegang kendali atas sesuatu yang salah di atas dirimu, itu kamu butuh orang lain yang emang pakar gitu. Terus juga untuk teman-teman yang mungkin mengidap bipolar yang ngerasa kayak, kenapa sih hidup gue kayak gini, kenapa gue harus mengidap bipolar, kayak kamu banyak temennya gitu, kamu banyak temannya, dan itu bukan sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang menjijikan, tapi itu tuh dirimu gitu, kayak itu dirimu dan kayak kamu tuh yang memegang kendali atas dirimu gitu. Jadi jangan kalah sama emosional kamu gitu. Ketika mungkin kamu kalah dengan emosional kamu, bolehlah kamu menerima dirimu dengan hal yang lain, tapi dirimu lah tetap dirimu. Jadi yang pegang kendali itu adalah dirimu gitu, bukan emosional kamu kayak gitu. Ya akan sembuh kalau kita mau berusaha. Pesan aku tetap semangat, tetap jangan pernah memandang diri kamu negatif gitu. Selalu lakukan afirmasi positif kepada diri kamu. Terus yang kedua jangan lupa kalau misalnya kamu jadi mental survivor, kamu tidak sendirian. Ada aku, ada banyak orang yang mengalami mental issue, dan mari kita sama-sama untuk saling menguatkan diri, menguatkan menguatkan mental kita gitu, dan berproses menjadi manusia yang lebih baik, berproses menjadi manusia yang menebar kebaikan kepada siapapun gitu.